Pak, tadi sebelum kita jeda, kita sudah sempat mendengarkan informasi ataupun tayangan ada mengenai diskresi. Nah, teori kekuasaan mengenal konsep diskresi. Penerapan diskresi penguasa dalam kerajaan monarki absolut dan negara republik pastinya berbeda. Nah, bagaimana tren penggunaan diskresi ini, Pak Sukidi? Sebenarnya itu tergantung dengan kebutuhan dan juga situasi yang memang memaksa penguasa untuk mengambil kebijakan diskresi itu sendiri. Tetapi sebenarnya yang jauh lebih penting pada situasi sekarang adalah bagaimana memenuhi hajat hidup rakyat yang mengalami proses insecurity, ketidakamanan terutama secara ekonomi. Saya merasakan bahwa pada tingkat masyarakat terutama kelas menengah dan kelas bawah, ini negara sebenarnya harus hadir untuk memberikan satu kebijakan yang betul-betul berpihak kepada mereka. Karena apa? Karena pertumbuhan ekonomi yang kita rasakan itu tidak berjalan secara inklusif, tidak memberikan satu keamanan secara finansial, secara kesejahteraan, dan dari aspek penghidupan yang layak jauh dari itu, jauh dari itu. Karena itu saya menuntut bahwa pemerintah itu pertama harus mengalokasikan anggaran pendidikan, terutama untuk memperbaiki pertama infrastruktur pendidikan. Saya kira itu yang paling utama, infrastruktur pendidikan terutama di kantong-kantong kemiskinan, karena mereka tidak memperoleh janji kemerdekaan untuk memperoleh kecerdasan kehidupan berbangsa. Itu pertama. Yang kedua, yang tak kalah pentingnya adalah method of learning, metode pembelajaran, terutama dengan menghadirkan guru-guru terbaik agar berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama ditujukan kepada kaum fakir miskin itu. Itu yang utama sekali, terutama karena apa? Karena mereka tidak bisa bersaing dengan kelompok sosial yang sudah mengalami kenikmatan dan privilege akses pendidikan yang bagus, kemudian ekonomi yang stabil, sementara mayoritas rakyat kita dan terutama mereka yang di lapis bawah itu kesulitan sekali untuk mengejar ketertinggalan dari aspek pendidikan, dari aspek penghidupan yang layak, dan juga dari aspek kesehatan. Karena itu fokus negara itu terutama menghadirkan keberpihakan kepada segmen sosial yang relatif tidak diuntungkan dari aspek apapun. Jadi idealnya merumuskan kebijakan negara itu seperti apa? Apakah seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Sukidi? Mulainya dari situ? Iya, mulainya terutama ciptakan birokrasi yang efektif, yang langsung memberikan dampak kepada target sosial. Karena sejarah adalah memberikan pelajaran terbaik bagaimana misalnya kemiskinan yang anggarannya hampir 500 triliun, tetapi hanya mampu menurunkan angka kemiskinan 0,6% tahun 2022. Itu kan memprihatinkan sekali. Karena apa? Karena anggaran sebesar itu justru lebih banyak dihabiskan untuk rapat, perjalanan dinas, dan studi banding misalnya. Dan itu memprihatinkan sekali. Karena apa? Karena bagaimana mereka menikmati anggaran ini justru di tengah masyarakat yang amat sangat miskin dan tertinggal. Karena itu bagaimana satu anggaran, satu kebijakan itu langsung bersentuhan dan memenuhi target kepada rakyat kecil. Itu yang saya kira PR terbesar dari bangsa kita, karena birokrasi kita birokrasi yang gemuk sehingga tidak bergerak secara lincah dan korup. Itu yang paling merisaukan. Kenapa? Karena korupsi inilah yang membuat masyarakat menjadi semakin miskin. Karena mereka akhirnya tidak memperoleh efek dari kebijakan yang pro rakyat miskin, tetapi uangnya akhirnya habis dikorupsi dengan cara-cara yang sangat tidak sensitif terhadap rakyat kecil itu sendiri. Prof, ada tanggapannya? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.